Yang depan duduk, yang tertib, yang lainnya biar semua dapat. Ngomongnya nyandi yang nunjuk semua. Jangan semua ngomong. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Ya. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai. Sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, sekarang saya buka pertanyaan. Jangan rebutan.
Sebentar, kamu nanya dulu. Saya Taufik dari cnnindonesia.com. Izin bertanya Pak terkait dengan kasus ini. Kan tadi disebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun. Apakah sudah diketahui berapa nilai korupsi yang dimanfaatkan atau diambil sendiri oleh Johnny J. Plate? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada aliran dana terkait ke parpol beliau gitu? Ya, terkait dengan aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Ya, kalau nanti ketemu pasti akan kami sampaikan. Ya. Selain parpol Pak, aliran dana masuk parpol juga di dalamnya juga Pak. Masih berlangsung Pak penggeledahannya Pak. Penggeledahan sedang berjalan. Pasalnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perannya katanya Pak. Ya, perannya tadi kan sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya dalam terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran. Ya. Ada lagi? Kita masih mendalami semua, ya, dari hasil pemeriksaan BPKP kemarin disampaikan oleh Pak Jasagun dan Kepala BPKP. Ini kita pelajari dulu, kita klarifikasi hasil pemeriksaannya. Apakah ada aliran, apakah ada tadi menggunakan untuk kepentingan lain, tentu masih ada dalam tahap didalami sama teman-teman penyidik. Pak, terkait info yang minta sumbangan 500 juta Ini apa? setiap minggunya. Gelar perkara untuk perkara penyidikan tindak pidana khusus itu hampir tiap minggu kita lakukan evaluasi. Hampir tiap Jumat kita lakukan evaluasi teman-teman penyidik. Ya, tidak terfokus ini perkara apa, semua dapat dipegelar. Sehingga kita lakukan evaluasi, pada hari ini kita dapat hasilnya. Ini menanyakan dalam kenapa tadi ada penggeledahan mobil. Ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang, dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti mungkin telepon, barang bukti elektronik lainnya ya. Nanti kita pelajari apa isinya ya. Kan semua yang masuk ke jasa ini kan perlu kita lakukan clearing ya, perlu kita lakukan pembersihan biar tidak terjadi apa-apa ya. Belum, nanti kita dalami semua. Ada 6 saksi dari 7 saksi tadi. Nah, nanti kita sampaikan ya. Jam 2 kita sampaikan sebuah hasil pembersihannya dalam bentuk rilis. Kita masih dalam pendalaman satu-satu. Ya, ini semua masih dalam proses ya, terkait dengan tadi penyitaan ini masih sedang berjalan karena penyidikan ini masih dalam proses berjalan semua. Silakan Pak. Ya, jadi begini ya. Pada saat ini fokus dari pengungkapan peristiwa pidana korupsi, kita selain penindakan juga pemulihan kerugian negara. Tentunya kegiatan penelusuran aset kita lakukan jauh sebelum hari ini. Itu sudah kita lakukan dan beberapa sudah kita lakukan penyitaan. Dan itu sudah kami sampaikan kan. Nah, ini tentu saja masih bergulir semua. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin perlu harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Mungkin demikian ya. Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, pertemuan pada siang hari ini ya, biar nggak berpanjang lebar lagi ya. Sekian dan terima kasih, saya tutup press conference pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Om. Pasal 2, pasal 3.
Ya pemirsa, sama-sama tadi kita saksikan dari Kepala Pusat Penerangan Kejagung Republik Indonesia Ketut Sumedana yang memberikan keterangan ataupun konferensi pers mengenai penahanan dari Menkominfo yaitu Johnny G. Plate pada hari ini setelah diperiksa kurang lebih dari pukul 9:06 pagi tadi bahwa Kejagung memutuskan untuk menahan Johnny G. Plate. Seperti diketahui sebelumnya pemirsa, Johnny G. Plate memang sudah pernah diperiksa dan untuk hari ini adalah pemeriksaan yang ketiga kalinya. Johnny G. Plate terindikasi turut serta dalam melakukan tindakan korupsi dengan proyek anggaran senilai 10 triliun rupiah dalam pembangunan proyek BTS periode 2020-2022 di mana negara dirugikan sebesar 8 triliun rupiah. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 orang tersangka baik dari pihak swasta ataupun dari pihak BUMN sendiri. Dan untuk hari ini pemeriksaan 7 orang pemirsa dan 1 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu diantara lainnya adalah Menkominfo Johnny G. Plate. Untuk 6 orang lainnya lagi pemirsa masih dalam pemeriksaan dan seperti diketahui tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk pemeriksaan akan usai ataupun akan selesai dilaksanakan sekitar pukul 2 siang nanti. Dan seperti diketahui pemirsa, sebelumnya dari Kejaksaan Agung memeriksa ataupun mendapatkan informasi bahwa Johnny G. Plate sempat meminta anggaran ataupun iuran sebesar 500 juta rupiah per bulan dalam proyek ataupun dalam pelaksanaan proyek BTS Bakti 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti diketahui pemirsa, untuk anggaran proyek BTS sendiri ini senilai 10 triliun rupiah. Namun pada hasil audit internal, di mana hasil audit menemukan adanya kejanggalan dan ketika dilaporkan ataupun diperiksa nyatanya negara dirugikan sebesar 8 triliun rupiah. Saat ini dengan adanya